Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Afna sebagai moderator dengan NPM 2202060024 dan rekan saya Dea Rafika Sari dengan NPM 2202060008 dan Gayan Septian Pratama dengan NPM 2202060042. Mata kuliah Patologi Sosial dan Kriminologi dengan dosen pengampu Ibu Rila Mulyani, MSI Psikolog. Materi yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Pengertian narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsangan. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat bantuan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya merupakan ancaman serius bagi kesehatan individu dan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan narkoba telah meningkat secara signifikan di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia. Dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh pemakainya, namun juga oleh keluarga, lingkungan, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, mulai dari gangguan fisik, mental, hingga sosial. Ketergantungan pada zat-zat ini seringkali menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh, memperburuk kondisi kesehatan mental, hingga pemicu pelaku resiko yang berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu untuk membahas mengenai jenis-jenis narkoba serta bahaya yang akan ditimbulkan. Penyebab penyalahan guna narkoba. Yang pertama yaitu perasaan berduka. Perasaan berduka sangat panjang bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan mental. Perasaan ini menjadi salah satu penyebab narkoba karena menjadi salah satu cara menemukan rasa kelegaan. Yang kedua, tekanan lingkungan sosial. Kondisi ini bisa membuat kamu mengikuti kebiasaan lingkungan. Semakin kamu terbiasa dengan penyalahgunaan narkoba di sekitar kamu, maka akan semakin berisiko kamu menjadi pecandu narkoba. Yang terakhir yaitu kurang percaya diri. Semakin tinggi rasa percaya diri seseorang, maka semakin berisiko penyalahgunaan narkoba pun akan semakin rendah. Biasanya seseorang yang memiliki percaya diri rendah akan menggunakan narkoba, sehingga mereka akan merasa lebih percaya diri dan merasa diterima dengan baik oleh lingkungan. Materi selanjutnya jenis-jenis narkoba. Narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengelolaan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang kedua, narkotika jenis semi-sintetis pengelolaan yang menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara ekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga, narkotika jenis alami, ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan sebagai proses sederhana karena kandungan yang masih kuat dan zat yang tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika yang sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Berikut contoh penyebaran narkoba di seluruh Indonesia yang terbesar. Selanjutnya, bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan yang terlihat dengan penggunaan narkoba yang sering dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba dan menggunakan narkoba. Teman-teman atau keluarga yang menggunakan narkoba dapat memberikan tekanan pada seseorang untuk ikut serta dalam penggunaan tersebut. Yang kedua, masalah psikologis. Seseorang yang mengalami stres, depresi, kecemasan, atau trauma emosional seringkali mencari cara untuk mengatasi perasaan negatif tersebut dengan menggunakan narkoba. Yang ketiga, ketidakadilan sosial.
ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi juga dapat mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup yang mereka hadapi. Yang keempat, kesenangan dan rasa ingin tahu. Beberapa orang mencoba narkoba karena ingin merasakan sensasi baru atau ingin merasakan kesenangan yang didapat dari penggunaan narkoba. Membicarakan materi selanjutnya, yaitu usaha pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Pertama itu edukasi dan informasi. Melakukan kampanye, edukasi, dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai dampak negatif penggunaan narkoba bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Kedua itu penguatan peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, mendorong komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, memberikan pengarahan dan pemahaman mengenai bahaya narkoba, serta memberikan dukungan dan pendamping bagi anggota keluarga yang terindikasi penggunaan narkoba. Ketiga itu peningkatan peran sekolah. Sekolah memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan program-program pendidikan tentang bahaya narkoba mengembangkan keterampilan sosial dan kepribadian, serta pengawasan dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan siswa dapat membantu mencegah penggunaan narkoba di kalangan remaja. Keempat itu pembentukan karakter dan nilai. Mendorong pembentukan karakter dan nilai-nilai positif pada individu seperti keberanian, tanggung jawab, integritas, dan empati. Individu memiliki karakter yang kuat dan nilai positif cenderung lebih mampu menolak godaan menggunakan narkoba. Nah, saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu analisis layanan BK. Pertama itu layanan konseling individu. BK dapat menyediakan layanan konseling individu bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Konseling ini dapat membantu individu untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasar penggunaan narkoba, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka mengembangkan strategi untuk mengatasi ketergantungan. Kedua itu layanan pendidikan dan informasi. BK juga dapat memberikan layanan pendidikan dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatifnya terhadap kesehatan dan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh individu yang menggunakan narkoba. Dengan meningkatkan pemahaman individu tentang bahaya narkoba, diharapkan mereka dapat lebih sadar dan mengurangi keinginan untuk menggunakan narkoba. Ketiga itu layanan penyuluhan. BK dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah, masyarakat, atau tempat-tempat umum lainnya. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba serta memberikan informasi tentang cara menghindari penggunaan narkoba. Keempat yaitu layanan konseling kelompok. BK juga menyediakan layanan konseling kelompok bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Konseling kelompok dapat memberikan dukungan sosial, memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pemahaman antar individu, serta memperkuat motivasi untuk berhenti menggunakan narkoba. Kelima, layanan sosial. BK juga dapat mengarahkan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ke layanan sosial, seperti rehabilitas narkoba, program pemicu,